Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, back with me Miss Puji. How are you today? I hope you are fine today. Okay, welcome to my English class today. Today we are going to discuss about the kind of news item tag. Jadi di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi atau menjelaskan mengenai news item tag. Oke, next. There are 5 overview in this lesson today. Jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan 5 poin dari materi hari ini. The first is definition. That is a definition of news item. Jadi poin yang pertama, Ibu akan memberikan pengertian dari news item. Jadi Ibu akan memberikan dan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan news item. And the second point is kind of news item. Yang poin kedua adalah jenis-jenis news item tag. Jadi macam-macam atau jenis dari news item. And the third point is communicative purpose atau tujuan dari news item. And the fourth point is generic structure. Jenis structure di sini adalah struktur kebahasaan dari news item itu apa aja. And the last point is language feature of news item. Yang poin terakhir yaitu mengenai ciri-ciri kebahasaan dari news item tersebut. Oke? Next. That is a definition. Definition of news item. News item tag is a text which inform reader about event of the day. The event are considered newsworthy or important. Jadi news item tag itu adalah sebuah tulisan atau teks yang memberikan informasi terbaru, terupdate, terhangat, dan teraktual di mana informasi tersebut layak dan penting untuk diberitakan. Jadi di sini istilahnya adalah news, berarti intinya adalah berita. Selain itu, news item di sini itu adalah salah satu teks dalam bahasa Inggris yang ditulis untuk tujuan memberikan suatu berita atau informasi tentang sebuah kejadian yang patut diberikan kepada para pembacanya. Oke, next. There are kind of news item tag. There are 2 points. The first is informative article. Apa sih yang dimaksud dengan informatif artikel? Informatif artikel itu merupakan artikel yang bertujuan untuk memberi informasi pada para pembaca. Jadi, informatif artikel ini untuk memberikan artikel informatif yang diperlukan pengetahuan yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan karena artikel satu ini bersifat memberikan informasi pada pembaca. And the next news from newspaper, magazine, report paper, and etc. Jadi di sini beritanya itu biasanya dari koran, dari majalah atau surat kabar dan lain sebagainya. Bisa juga dari TV, radio dan lain sebagainya. Oke, next. Communicative purpose. Jadi di sini adalah maksudnya di sini communicative purpose di sini adalah tujuan dari news item itu apa. Jadi tujuan utama dari pembuatan teks berita tentu saja untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar berita tentang berita terbarunya. Dan nanti di sini selain itu tujuannya adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian atau
di mana tempatnya, dan lain sebagainya. And the next, there are generic structure. Maksudnya the generic structure di sini adalah struktur kebahasaan dari struktur kebahasaan dari news item tersebut. Di sini ada 3 poin. The first, newsworthy event. Newsworthy event, it records the event in a brief form or summary form. Maksudnya maksudnya dari newsworthy event itu adalah berita utama dari suatu peristiwa atau sekilas tentang inti berita. Seperti itu. Jadi di sini nanti menjelaskan sekilas tentang isi berita itu tentang apa gitu. Bisa juga newsworthy event itu intinya memberikan ringkasan. Jadi bentuknya suatu ringkasan di mana ringkasan tersebut akan memberikan informasi yang mudah ditangkap oleh si pembaca tersebut. Dan yang poin kedua itu mengenai background event. Background event di sini maksudnya adalah background event, they elaborate what happened to whom or in what circumstances. Di mana di sini background event itu maksudnya adalah latar belakang peristiwa secara rinci melibatkan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi pada intinya background event di sini adalah menjelaskan lebih detail dari newsworthy event tersebut. Jadi dari hal-hal yang dibahas, misalnya di background event itu yang dibahas adalah pelakunya siapa, waktunya, dan kejadiannya itu kejadian apa, dan lain-lain. Okay, and the last generic structure, there are shorts. Shorts, it contain about comment by participant in witnesses to and authorities expert on the event. Jadi untuk short di sini itu maksudnya adalah berisi sumber yang memberikan informasi berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi di sini ada sumbernya peristiwa itu dari mana. Selain itu, agar sebuah berita itu menjadi valid dan akurat, di situ juga dijelaskan ada saksi dari sebuah berita dan ada juga komentar atau pendapat ahli dan lain-lain di short tersebut. Okay, and the next, this is a last point. Language feature. Berarti di sini adalah ciri-ciri kebahasaannya. Pada umumnya, ciri-ciri kebahasaan dari news item itu apa ya istilahnya? Ciri-ciri kebahasaan dari news item tersebut itu biasanya fokus pada satu kejadian, jadi terjadi secara runtut. Terus selain itu, judul berita atau isi berita yang diringkas itu menjadi satu kalimat. Ada lagi bahasa yang digunakan singkat dan informatif. Dan biasanya nanti menggunakan action dan saying verb. Nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai ciri-ciri kebahasaan. The first is use past tense. Ya, jadi di mana nanti kalau kita membuat news item tag itu biasanya kita menggunakan
tenses-nya itu bentuk past atau lampau. Karena di sini adalah berita, berarti waktu yang kita gunakan adalah sudah terjadi di waktu lampau. And the second is action verb. Jadi melibatkan verbal verb atau kata kerja yang berupa penyampaian informasi seperti shared, inform, told, reported, dan lain sebagainya. Jadi kita nanti kalau membuat text news item itu bisa menggunakan kata shared, informed, told, reported karena istilahnya sudah terjadi di masa lampau. And then next is action verb. Action verb. Action verb di sini maksudnya kata kerja action ya, kata kerja yang diikuti dengan apa ya istilahnya, keterangan atau kejadian yang terjadi di saat itu. Jadi action verb di sini digunakan dalam pembuatan news item tag. Tadi kan intinya gini, kalau kita membuat berita news item tag itu ada 3 aspek, yaitu ada newsworthy event atau main event, kejadian inti, ada background event, ada short. Nah, di sini untuk action verb ini sebenarnya untuk menyatakan aksi yang dilakukan subjek atau bahwa sesuatu itu terjadi, seperti itu. Sedangkan saying verb itu mengatakan kejadian itu telah terjadi di masa lampau. And the next, use adverb of manner. Adverb of manner itu artinya adalah adverb atau kata keterangan tentang penjelasan tentang bagaimana atau dengan cara apa suatu kegiatan dilakukan. Dan pada kalimat yang menggunakan adverb of manner itu membutuhkan objek. Seperti itu. Dan poin yang kelima, use adverb of time and place. Maksud dari adverb of time and place itu adalah dalam penulisan berita biasanya terdapat penjelasan tanggal atau hari dan tempat peristiwa terjadi. Selain itu, news item tag itu menggunakan verbal verb. Maka hampir seluruh tulisan news item itu terdapat kalimat langsung yang ditandai apostrof atau tanda kutip dan bla 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 seperti itu. The sixth point is use adjective to form noun phrase. Karena tadi kita menggunakan past tense dalam menerangkan kejadian berita, untuk itu news item itu berupa fakta yang sampai sekarang masih terjadi atau masih berupa fakta, maka bisa menggunakan noun phrase tersebut. Dan berikutnya, there are conjunction to link sentence. Jadi di sini nanti ada conjunction atau kata hubung. Jadi dalam membuat news item kita menggunakan kata hubung. And the next, time connective. Time connective di sini adalah waktu kita menggunakan keterangan waktu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dan yang ke 9 point is use pronoun. Jadi dalam news item tag kita menggunakan pronoun. Pronoun di sini maksudnya adalah kata ganti. Kata ganti ini materi di kelas 10, pronoun kata ganti orang, kata ganti benda dan lain sebagainya. Dan yang terakhir
use passive voice. Jadi kita menggunakan kalimat pasif. Jadi di sini nanti di dalam membuat sebuah teks atau membuat news item tag, kita harus memperhatikan ciri-ciri kebahasaan yang digunakan tersebut. Misalnya tadi yang umum adalah menggunakan waktu yang sudah lampau, menggunakan waktu dan tempat yang sesuai dengan kejadian berita tersebut, menggunakan kata hubung, menggunakan kata ganti, menggunakan kalimat pasif, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini there are example about news item tag. Di sini ada Indonesian maid beheaded. As Indonesian housemaid has been executed in Saudi Arabia after being convicted of killing her employer. The Saudi Interior Minister said the woman was beheaded in the Southern Asia province in what was the second execution in the country. The maid was earlier found of suffocating her female boss and stealing her jewelry. Rape, murder, and other serious crimes can carry the death penalty in the conservative Desert Kingdom. Last year, Saudi Arabia, which follow a strict interpretation of Sharia Islamic law, executed more than 130 people. BBC News. Jadi di sini Ibu memberikan sebuah berita dari BBC sumbernya, yaitu berita mengenai yang lagi hangat-hangatnya kemarin, yaitu tenaga kerja Indonesia yang dipacung atau dihukum pacung di Saudi Arabia. Dan berita ini itu berita yang diambil dari BBC News yang memberitakan tentang hukuman pancung yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, dan hukuman tersebut diberikan karena pekerja tersebut telah mencekik dan mencuri perhiasan majikannya. Dan akhirnya tenaga kerja tersebut diberi hukuman pancung sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di negara Saudi Arabia tersebut. Jadi intinya seperti itu. Oke. I think enough my presentation today atau my lesson today. Do you have any question about this learn? Well, then also your lesson for today. Thank you for watching and don't forget like, comment, and subscribe this lesson. Jadi tolong di like, subscribe, and comment untuk pengganti bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu. Di sini Ibu memberikan tugas untuk kalian. Jadi tolong cari contoh dari news item tag dan sebutkan bagian-bagiannya. Jadi maksudnya cari satu teks mengenai news item dan nanti kamu identifikasi mana yang dimaksud dengan newsworthy item tag. Jadi di sini nanti kamu harus memberikan penjelasan bagian-bagian tagnya ini apa. Jadi berupa newsworthy event atau background event atau shortnya itu yang bagian yang mana, seperti itu. Okay, I think enough and see you again and have a great day and thank you.